Bismillahirrahmanirrahim. Saat Nabi Yunus ditelan ikan. Yunus adalah judul surat ke-10 dalam Al-Quran. Dia dipandang sebagai sosok yang amat penting dalam Islam, sebagai nabi yang setia pada Allah dan menyampaikan pesannya. Nama Yunus disebut 4 kali dalam Al-Quran. Dalam surat 68 ayat 48, Yunus disebut Zunnun, artinya yang dari perut ikan, dalam surat 4 ayat 163 dan surat 6 ayat 86. Ia disebut sebagai Rasul Allah, surat 37 ayat 139 sampai 148 menceritakan kembali kisah Yunus secara utuh. Nabi Yunus alaihi salam pernah merasa kesal dan menjauhi kaumnya karena mereka tidak mau beriman kepada Allah dan risalahnya yang ia bawa. Beliau keluar dari negeri itu dan menaiki bahtera kapal. Allah Ta'ala menghukum Nabi Yunus dengan ditelan sampai di dalam perut ikan paus. Itulah kisah nyata yang direkam oleh Allah dalam Al-Quran, surat Al-Anbiya ayat 87 sampai 88, surat As-Sofat ayat 139 sampai 148, surat Yunus ayat 98. Kun payakun, jika Allah berkehendak maka terjadilah. Inilah kuasa Allah, peristiwa langka yang bisa jadi tak akan terulang kedua kalinya. Ada manusia yang ditelan ikan raksasa, masuk dalam keadaan hidup dan keluar juga dalam keadaan yang sama. Ia tetap hidup meski berada di dalam perut ikan tersebut. Inilah kisah ajaib Zunnun, nama lain dari Nabi Yunus bin Matta. Semoga salam dan keselamatan selalu dicurahkan untuk beliau. Tidak ada yang menyangka sebagian umur Nabi Yunus justru dihabiskan di dalam perut ikan yang menelannya di tengah samudera. Dalam riwayat ada yang menyebutkan ia berdiam selama 3 hari, ada yang menyebutkan 40 hari, ada juga yang berkata Nabi Yunus ditelan di pagi hari dan dimuntahkan di petang hari. Secara ilmu pengetahuan dan logika manusia, apakah mungkin di tengah suasana kegelapan yang pekat, yang berlipat-lipat, manusia bisa bertahan hidup di dalamnya? Mulai dari gelapnya dasar samudera, gelapnya perut ikan, hingga gelapnya malam yang ikut mendera. Namun demikian, teladan dari manusia pilihan yang diutus ke kaum Assyria di Ninawa, Irak, bagi Nabi Yunus selalu ada cahaya terang benderang, selalu ada sinar yang berbinar, selalu ada harapan yang mapan. Dia berzikir dengan penuh keyakinan, pertama melapazkan tauhid la ilaha illa anta, kedua melafalkan tasbih subhanaka, dan terakhir melakukan pengakuan dosa dan taubat nasuha, inni kuntu minaz zalimin. Doa Zunnun Nabi Yunus ketika ia berdoa dalam perut ikan paus adalah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau, Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku adalah termasuk di antara orang-orang yang berbuat aniaya. Sesungguhnya tidaklah seorang muslim berdoa dengannya dalam suatu masalah melainkan Allah kabulkan baginya. Hadis riwayat Imam Tirmizi nomor 3505. Al-Quran juga mengutip hal ini. Dan ingatlah kisah Zunnun Yunus ketika ia pergi dalam keadaan marah. Lalu ia menyangka bahwa kami tidak akan mempersempitnya, menyulitkannya. Maka ia menyeru dalam keadaan yang sangat gelap bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Engkau, Maha Suci Engkau, sungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Munajat dari dasar samudera di dalam perut ikan itu ternyata mampu menggetarkan lapisan langit yang bersusun-susun. Ternyata harapan itu benar-benar ada.
Atas kehendak Sang Pencipta, Nabi Yunus didamparkan kembali ke daratan. Dia kembali muncul di tempatnya bertugas dulu, melanjutkan misi dakwahnya, mengajak penduduk Ninawa menegakkan tauhid, menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Wallahu a'lam bishawab.